Aku nggak mau. Keluarkan aku dari sini, teriak Amira histeris. Sudah, diam. Nurut saja apa kata petugas, gertak pria berseragam. Tapi saya nggak salah pak, protes Amira. Sudah jelas bersalah, tapi ia masih saja berkelit. Simpan saja protesmu, ucap tegas sang petugas. Sial, kenapa malah jadi begini sih? Ya Tuhan, aku nggak mau di penjara, rintih Amira. Luka di wajahnya belum juga sembuh, tapi ia sudah menghadapi masalah di depan mata. Hei, narapidana, selamat menikmati rumah barumu ya. Yang jelas di sini gratis, kamu nggak perlu bayar uang sewa, ejek Alek. Ia tersenyum puas melihat Amira tertunduk lesu di balik jeruji besi. Alek, ini semua gara-gara kamu. Hidupku selalu sial, bagi Amira histeris. Andaikan dulu ia nurut kata Amran, mungkin kini ia masih menjadi nyonya dan hidup di rumah Amran. Aduh, sedihnya. Simpan saja air matamu, Mir, dan selamat menikmati sisa usiamu di sini. Selamat tinggal, pungkas Amran dengan senyuman kemenangan. Amran, awas saja kamu, pekik Amira histeris. Tanpa mempedulikan teriakan Amira, Alek langsung berlalu begitu saja. Rumah sakit kini menjadi tujuannya. Ia ingin melihat seperti apa wajah Yuni, wanita yang sudah tega mengusirnya. Sepanjang jalan, ia sudah menyusun rencana besar. Andai saja Yuni tidak mau menampungnya kembali, ia akan berbuat sesuatu yang tak akan pernah bisa dilupakan. Aduh, sakitnya, rintih Yuni. Kini ia masih terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Yuni, kamu kenapa? Kenapa wajahmu jadi hancur seperti ini? Tanya Alek pura-pura panik. Enggak usah pura-pura kamu, Lek. Ini semua perbuatan Amira. Dan aku yakin kamulah orang yang ada di balik semua ini. Ngaku kamu, teriak Yuni histeris. Yun, maksud kamu apa? Kenapa kamu menuduhku seperti itu? Aku bingung dan tak tahu apa-apa, ucap Alek sok polos. Benar-benar ahli ngibul terhandal. Meski begitu, masih saja ada cewek yang bisa ia gaet. Alek, kamu kan yang ngasih tahu Amira soal tempat tinggalku sekarang. Jawab jujur, Lek, ucap Yuni penuh penekanan. Ia semakin yakin karena Alek mengetahui keberadaannya kini. Enggak Yun, aku sama sekali enggak ngasih tahu. Lagi-lagi Alek beralibi. Terus dari mana kamu tahu kalau aku ada di sini? Tanya Yuni penuh selidik. Aku dikasih tahu sama tetangga. Sekarang kunci rumah mana? Tanya Alek. Rencana jahat sudah terbayang di kepalanya. Untuk apa kamu minta kunci segala? Kamu sudah enggak berhak tinggal di sana, ucap Yuni sinis. Setelah mengetahui penyakit yang diderita Alek, ia memang tak mau lagi tinggal dan berdekatan dengan Alek. Yun, kamu kan di sini enggak bakal bisa langsung pulang. Butuh perawatan lanjutan. Jadi biar aku ambilkan baju ganti untukmu. Masa iya, seorang Yuni cuma pakai baju itu terus, ucap Alek dengan maksud terselubung. Oh iya, benar juga kamu Lek. Ini kuncinya. Jangan macam-macam dan buruan balik ke sini, pinta Yuni penuh penekanan. Meski sedikit khawatir jika Alek bakal mengambil harta berharganya, tapi ia tak ada pilihan lain.
Baginya, yang terpenting sekarang ia bisa sembuh. Meski ia tidak yakin wajahnya bakal pulih seperti sedia kala. Senyuman kemenangan tergambar jelas dari wajah Alex. Sepanjang jalan tak hentinya ia terus bersiul, membayangkan ada harta berharga yang disimpan Yuni dalam rumah kontrakannya. Harta berharga sebentar lagi akan kudapatkan, gumam Alex. Secepat kilat ia membuka pintu rumah Yuni yang terkunci. Sesampainya di dalam, ia langsung menuju kamar yang sempat dihuninya bersama Yuni. Ia sangat yakin jika ada barang berharga yang tersimpan di sana. Di mana ia sembunyikan harta itu? Masa iya enggak ada barang penting sama sekali? Ucap Alex pada dirinya sendiri. Semua baju dalam almari ia keluarkan, namun hasilnya nihil. Tak ada barang yang menjadi targetnya. Meski kesal, pandangannya kini beralih ke ranjang yang berada di samping ia berdiri. Ranjang yang di atasnya terletak kasur itu berhasil ia obrak-abrik. Seulas senyum langsung menghiasi wajahnya saat ia melihat perhiasan dan beberapa lembar uang merah. Ini nih yang aku cari. Buang-buang tenaga saja. Lebih baik aku cepat pergi dari sini, ucapnya. Ditimangnya kalung dan gelang yang ada di tangannya. Lembaran uang merah langsung diselipkan dalam saku celananya. Kemudian ia buru-buru meninggalkan rumah kontrakan sempit milik Yuni tanpa menutup kembali pintu, apalagi menguncinya. Benar-benar pria yang tak tahu diuntung. Restoran mewah menjadi tujuannya kini. Ya, semenjak keluar dari rumah Sarah, ia tak bisa lagi makan enak. Makanya, begitu melihat uang milik Yuni, ia langsung gelap mata. Tak sabar ia untuk segera menghabiskan uang itu. Sepanjang jalan, ia menimang perhiasan yang ada di tangannya. Tak berselang lama, dikeluarkannya lembaran uang merah dari kantong celananya. 1, 2, copet! Teriak Alex histeris. Tiba-tiba saja ada 2 orang pria yang menyerobot paksa uang yang sedang dihitungnya. Alex yang tak siap membuat yang ada di tangannya dengan mudah berpindah tangan. Woi, tunggu, jangan kabur, bekik Alex histeris. Ia sampai lari terbirit-birit, namun sepertinya percuma, karena dengan kecepatan tinggi, kawanan copet itu pergi. Sial, teriak Alex frustasi. Nafasnya sampai kembang kempis karena lari dan kehabisan tenaga. Namun yang didapat hanya nihil saja. Masa bodoh lah, aku masih punya perhiasan ini. Lebih baik sekarang aku langsung bawa saja ke toko emas, ucap Alex tampak pasrah. Jangan segitu dong mbak, tambahin kayak dikit, protes Alex saat transaksi di toko emas. Ini perhiasan nggak ada surat-suratnya. Jangan-jangan ini hasil curian ya, ucap pegawai toko penuh selidik. Enggak lah, sembarangan aja kalau ngomong. Ini surat-suratnya hilang, entah jatuh di mana, ucap Alex beralibi. Aduh, gimana ya? Kami nggak bisa beli tanpa surat yang lengkap. Kalaupun kami beli, harganya juga jauh di bawah pasar, jelas karyawan toko. Udah, saya minta 5 juta saja. Aku lepas deh perhiasan ini, pinta Alex dengan santainya. Woi, jangan bercanda. Situ mau ngerampok. Perhiasan bodong minta harga mahal. Lebih baik pergi sekarang juga dari sini, usir pegawai toko. Oke, baiklah. Enggak kalian beli, aku juga tak rugi-rugi amat.
Aku doain toko ini sepi dan bangkrut karena berani mengusirku, ucap Alex kesal. Kepalanya mulai nyut-nyutan saat perhiasan itu ternyata susah juga untuk dijual di toko besar. Terima kasih doanya, dan doa itu cepat atau lambat bakal kembali ke Anda, ucap balik pegawai toko. Barut semakin melilit, sedang emas di tangannya tak juga laku. Alex memutuskan untuk menuju pasar yang tak jauh dari toko. Ia yakin di sana bakal ada orang yang mau membeli barang sesuai kemauannya. Perhiasannya Pak, emasnya, mau jual bisa, beli juga bisa, ucap tukang patri emas di pinggir pasar. Nah, itu dia yang aku cari. Semoga saja keberuntungan masih berpihak padaku, lirik Alex penuh harap. Mari mas, mau jual atau beli? Sapa tukang patri bertubuh jagung dengan senyum ramah. Kalau mau jual berapa? Tanya Alex. Dikeluarkannya kalung dan gelang yang ada di sakunya. Sebentar, saya lihat dulu barangnya mas. Maaf, biar saya timbang dulu ya, ucap tukang patri. Iya buruan, enggak pakai lama, pinta Alex tak sabar. Cacing dalam perutnya seakan tak bisa lagi menahan lapar. Suratnya lengkap mas, tanya tukang patri. Enggak ada suratnya itu pak, kasih harga yang tinggi dong, pinta Alex. 3 juta pak, itu sudah paling mahal. Ini barang tanpa surat, tawar tukang patri. Enggak bisa lebih pak, itu barang bagus dan mahal loh, protes Alex. Ia pikir setidaknya bisa mengantongi paling tidak 5 juta dari 2 barang tersebut. Pak, kalau ada suratnya, saya juga berani lebih. Perhiasan bodong begini resiko hasil pencurian pak, dan saya juga enggak mau ikut nanggung dosanya, ujar tukang patri. Ya udah deh, buruan bayar, ucap Alex pasrah. Ia seakan tak ada pilihan lain, sedang perutnya sudah semakin perih dan melilit. Nih 3 juta, sah ya, sudah saya bayar dan barang sudah Anda terima, ucap tukang patri. Diserahkannya lembaran uang merah itu pada Alex, dan secepat kilat Alex langsung menyambarnya. Bentar, aku hitung dulu, kali aja situ mau nilep duit, celetuk Alex. Jarinya langsung menghitung lembar demi lembar uang yang merah di tangannya. Ya ampun pak, enggak percayaan amat sama orang, ucap tukang patri sambil mengelus dada. Ia heran, masih saja ada orang model Alex di dunia ini. Ya makasih, pas uangnya dan enggak ada lebihnya, ucap Alex. Buru-buru ia melangkah meninggalkan pasar. Dan bodohnya Alex, karena terlalu senang menerima lembaran uang merah itu, ia sampai menggunakan lembaran uang itu menjadi kipas. Kebanyakan gaya dan tanpa ia sadari, ada seseorang yang sedang mengamati pergerakannya. Brem, copet, tolong copet, teriak Alex histeris. Dengan dibantu beberapa orang yang berada di dekat pasar, ia berlari mengejar copet yang lari tunggang langgung. Namun sepertinya nasib baik belum juga berpihak pada Alex. Pengejarannya tak bisa mengikuti langkah cepat si copet. Orang-orang yang membantunya juga nyerah karena kehabisan tenaga. Kok berhenti sih pak? Kejar lagi dong copetnya, protes Alex tak terima. Aduh, udah dibantuin masih saja protes. Kamu kejar saja sendiri, ucap bapak-bapak dengan ketusnya. Ia menilai Alex bukan orang yang tahu diri. Ya pak, gimana dengan uangku? Semua lenyap di bawah tuh copet, protes Alex lagi. Usahanya rupanya sia-sia.
Harta Yuni melayang tanpa bisa ia nikmati. Sudah, ikhlasin aja. Belum rezeki kali, ucap bapak-bapak yang membantunya. Satu persatu dari mereka akhirnya pergi meninggalkan Alex yang tengah frustasi. Aduh pak, kok pada pergi sih? Bantuin aku cari itu copet, teriak Alex. Kejar aja sendiri, lirih mereka, tanpa melihat sedikit pun ke arah Alex. Seketika Alex langsung mengacak rambutnya frustasi, dan kini ia hanya bisa gigit jari. Harapannya untuk bisa makan enak pupus sudah. Uang sepeser pun juga tak bisa ia dapatkan. Ah, sial, benar-benar sial, teriak Alex frustasi. Duitku, mana duitku, teriaknya. Ia terus berlari dan senyum-senyum sendiri. Setiap orang yang berpapasan dengannya selalu ditanyakan mana duitnya. Situ gila ya, ejek anak muda yang didekatinya. Duit bersambung.